kasih ya. Ya, terima kasih rekan-rekan media. Pada hari ini kita telah menyaksikan bersama-sama kegiatan pemusnahan barang bukti hasil tindak pidana cukai, ya, berupa miras, pipa cukai, ya, dan ada beberapa alat barang bukti lain berupa laptop, handphone. Ini merupakan rangkaian dari tindakan penegakan hukum hasil kolaborasi seluruh aparat penegak hukum, ya, bea cukai tentu saja sebagai leading sektor, kepolisian, TNI, tadi kita sudah sama-sama kita lihat penuh dari pengadilan. Nah, sempurnanya penegakan hukum adalah selesainya eksekusi. Hari ini telah kita selesaikan eksekusinya. Nilainya untuk mirasnya senilai 29 sekian, untuk kerugian negaranya dan juga sekitar 11 miliar 400 juta, dan tentunya kerjasama yang baik ini harus kita dorong terus. Kejaksaan mendukung penuh semua tindakan penegakan hukum bea cukai, dan kami juga berharap stakeholder yang ada mendukung penuh sehingga kejahatan tindak cukai, penyelundupan yang berpotensi merugikan keuangan negara, bahkan perekonomian negara ini bisa kita berantas sampai tuntas. Untuk modusnya gimana? Modusnya secara teknis mungkin Pak Kakat. Ya baik, modusnya antara lain kita menemukan bahwa ini adalah barang kena cukai mengandung minuman etil alkohol yang pengangkutannya pun juga harus menggunakan dokumen cukai. Nah, kita menemukan pertama adalah minuman mengandung etil alkohol yang dengan pita cukai asli, ya. Ada juga yang MMA tidak menggunakan pita, dan juga kita menemukan pita cukai palsu. Nah, jadi secara ketentuan barang kena cukai pembawaannya itu harus menggunakan dokumen, dan ini juga tidak ada dokumen. Selain tadi ada pita cukai palsu dan ada yang tidak pakai pita atau polos. Sama itu tersangka? Apa sudah ada? Tersangka sudah inkrah kebetulan, sudah dapat putusan, ya, dari pengadilan negeri, dan eksekusinya, dan itu kumulatif, ya Pak Kasati. Yeah. Jadi selain pidana penjara juga ada pidana denda yang nanti tentu ada upaya dari kita untuk memastikan bahwa penerimaan dari itu juga bisa masuk ke masyarakat. Pak Untung, bagaimana dengan yang Mia Santoso? Ini kan ada di Jepang sekarang. Yeah. Artinya kan keberadaannya sudah diketahui, Pak. Tinggal ngambil aja. Ya, ini yang menjadi, kami sudah tadi diskusi dengan Pak Kasati. PR kita, Pak, mungkin masih ada DPO MS ini, semoga nanti kita bisa melakukan upaya yang lebih. Pak Untung, apakah ini terbesar selama ini pengungkapan terhadap ini? Ya, ini relatif kita mendapatkan di 3 tempat ini. Jadi 3 tempat yang jumlahnya cukup besar. Meskipun memang kalau impor kan sedikit-sedikit, kalau dikumpulkan juga banyak gitu ya. Tapi ini di case ini kita ada di 3 tempat dan nilainya cukup besar. Ya, dan cukup variatif tadi. Ada yang pakai pita cukai asli, ada yang palsu, dan ada yang polos. Pak Untung, ini kan waktu tertangkap kan Dominikus sedang melabeli, ya. Tapi dia tidak bekerja sendiri kan. Ada Robi. Kenapa Robi tidak dimasukkan penyidikan? Ya, itu di proses di proses penyidikannya, ya. Ya, waktu itu kan melabeli bersama dengan Dominikus. Hanya Dominikus yang ya, mungkin berdasarkan keterangan, berdasarkan proses. Tentu nanti kalau ada bukti-bukti baru, kami tentu akan ada fakta-fakta baru. Mungkin kami pasti akan meminta. Mohon supportnya teman-teman media, dan sampaikan bahwa minuman mengandung etil alkohol ini tadi mengandung hak keuangan negara, ya. Selain itu barang ini juga harus diawasi, sehingga peran masyarakat barangkali, ya Pak Kasati, mohon para media untuk bisa membantu kami. Pak, untuk membedakan. Inilah potret kinerja Kejaksaan Negeri Tanjung Perak Surabaya pada hari Kamis 3/6/2025. Telah memusnahkan barang bukti dan barang rampasan hasil tindak pidana cukai yang telah berkekuatan hukum tetap. Kegiatan pemusnahan ini dihadiri oleh instansi dari Kejaksaan, Kepolisian, Bea Cukai dan instansi lainnya. Beberapa barang bukti yang dimusnahkan merupakan dari berbagai kasus terpidana Dominikus Dianjatmiko yang terbukti melanggar pasal 56 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 1995 tentang cukai sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang RI No. 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan JO pasal 55 ayat 1 pertama KUHP,
dan Pasal 55 huruf B Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Jo Pasal 55 Ayat 1 Pertama KUHP. Barang bukti yang dimusnahkan meliputi 1 buah laptop Lenovo, 1 buah handphone Redmi Note 12, 2.964 kardus berisi 36.555 botol minuman mengandung alkohol berbagai merek, dan 114.028 pita cukai diduga palsu. Total kerugian negara akibat perbuatan terpidana mencapai Rp11.442.386.980. Selain pidana penjara 2 tahun 6 bulan, Dominikus juga dijatuhi denda Rp85.134.730.760. Jika denda tersebut tidak dibayarkan dalam waktu 1 bulan, harta bendanya akan disita untuk menutupi denda tersebut, dan jika masih kurang, akan diganti dengan pidana kurungan paling lama 6 bulan. Kepala Seksi Intelijen Kejari Tanjung Perak, Imade Agus Mahendra Iswara, menyatakan, terkait pelaksanaan pidana denda, apabila tidak dibayarkan, maka jaksa akan melakukan aset tracing terhadap aset terpidana, guna membayar pidana denda tersebut. Pernyataan ini menekankan komitmen Kejari Tanjung Perak dalam menindak tegas pelaku tindak pidana cukai dan mengembalikan kerugian negara. Pemusnahan barang bukti ini merupakan langkah tegas Kejari Tanjung Perak dalam menegakkan hukum dan memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana di bidang cukai. Proses pemusnahan dilakukan secara tertib dan terkontrol untuk memastikan tidak ada barang bukti yang bisa disalahgunakan. Dari Surabaya, reporter Kabar Hits mewartakan.